Yohanes. Yohanes. Kita buka Yohanes. Yohanes 6 ayat 60 sampai ke 71. Yohanes 6 ayat 60 sampai ke 71. Ini ada dua kepala. Murid yang mengundurkan diri di Galilea dan pengakuan Petrus. Sampai di sini dulu. Mari udah, amin. Amin kita. Ya, mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang berkekuatan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis, yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Nah, jadi kita belajar dari tulisan Yohanes ini sungguh luar biasa. Ini juga bisa terjadi di keluarga kita. Kenapa murid-murid Yesus bisa mengundurkan diri? Masa dia mengundurkan diri? Karena firman Tuhan sungguh keras. Maka di sini dikatakan keras. Nah, alana pengajaran Yesus itu sungguh keras. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hikmat, pasti semua tidak sanggup. Kecuali yang dipilih oleh Allah sendiri, seperti Rasul yang ke-12 ini, murid yang ke-12 ini.
Di mana pengajaran Yesus itu yang keras? Apabila pipimu ditampar, kasih lagi pipi yang kiri. Jadi mau ditampar dengan pipi kanan, dia mesti pipi kiri. Bah, sungguh pengampunan yang luar biasa. Sadana ibu saya kasih. Makanya seorang pedagang kan bingung. Guru, bagaimana kami agar bisa layak kepada kerajaan Allah? Lakukanlah hukum Taurat, di mana 10 perintah-perintah Allah. Sudah nang lakukan ni. Mulai setiap kali nak kau lakukan ni mana? Alai ketika juallah seluruh hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. Isi mau se dan sanggup manusia melakukan itu. Karena kata sama kita loh. Lalu jadi kamar bengkel, ngaruh harta. Bagi ono tong musa itu halak na fokus. Kira-kira dia sendiri tidak sanggup. Dan sanggup melakukan hal yang paling berbagi, mana paling sulit dilakukan oleh manusia. Hal berbagi. Terkadang andainya terjadi virus corona menyebar di seluruh Indonesia, kemungkinan kita tidak sanggup untuk membagi. Alai, jika Tuhan yang berkehendak, mungkin kita harus sanggup untuk membagi. Songon dari pengakuan isi Petrus nakalingani. Mari kita baca ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Alana sudah hidup ni mana, diserahkan mana kepada Tuhan. Diserahkan, di sebahan laut. Itu asa sanggup manusia untuk berbagi. Karena semua hidupnya ini diserahkan kepada Tuhan. Itulah manusia yang sanggup berbagi. Lain daripada tidak sanggup berbagi. Andai kita mah mau ada hidup terlalu kelaparan. Menurut terserah hidup tak kepada Tuhan, kita tidak sanggup untuk berbagi. Andainya masa penyakit menyebar luas, andainya peropa milik satu bangsa jabut, kita tidak sanggup untuk berbagi. Kalau bukan kita dekat kepada Tuhan, seperti jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Itu dia berhalau. Berarti menggantungkan di mana hidupnya kepada Tuhan. Dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Makanya dia berkata seperti itu. Berarti menurut Sony, isiwa arombe saat tak untuk berbagi, saat tak untuk yakin, saat tak untuk tidak khawatir, saat kita menggantungkan diri kita, saat kita menggantungkan hidup kita kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang sanggup untuk memelihara kita. Di saat-saat seperti itulah kita sanggup untuk melakukan di luar dari kemampuan kita. Jadi ayat itu sungguh luar biasa. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Darong be na tumpur nasin be. Darong hanya Yesus. Lima artinya. Nah, perkataanmu adalah perkataan hidup
yang kekal. Berarti diserahkan di mana hidup di mana kepada Yesus. Ima artinya di saat seperti ima boleh kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Saat kita menggantungkan hidup kita kepada Yesus, disitulah kejadian-kejadian yang luar biasa. Masa orang harap sanggup berpuasa, sementara saudari kita orang keroncongan perutah. Alai seperti di saat-saat agama-agama tetangga kita melakukan puasa, sungguh hal yang luar biasa. Andainya mereka tidak menggantungkan diri kepada Tuhan, mungkin perutnya lagi keroncongan, walau satu hari kehitaran mangan, benar tuh. Alai begitu mereka punya keyakinan, mereka tahan. Soal pendeta-pendeta melakukan puasa juga, mereka menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, mereka sanggup untuk berpuasa. Seperti pengakuan pendeta kita setiap hari Sabtu ya, Mak. Setiap hari Sabtu melakukan puasa hanya untuk mendoakan kita. Semua pendeta-pendeta GPDI melakukan itu karena mereka mendoakan seluruh jemaat-jemaatnya agar tetap lindungan Allah. Jadi mari kita baca lagi ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Nah, disomma musik, digoyahkan musik. Iman ni salah jolmai, mabai gabi mengundurkan diri. Nah kaningan ngadi dokon, molo kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka semuanya akan berbagi. Bisa kita dapat berbagi. Anai bisa musik. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Nah pengarap do Yesus. Harapak do Yesus mana? Banyak hal-hal mujizat-mujizat yang telah di depan matanya. Kalau kita hidup tak berpindah-pindah, mulai sesyata, mulai sana satu lapor bola, satu setusong mengadakan bengkel. Di antara nahita na walu, ikon arong musiro pinaso percaya akan Tuhan. Kon arong Ananiaha ala kehidupan on gudang tu pena memandang dunia. Di dunia on di dunia on ima sona minggu na salpu ada orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi sepertinya mereka juga diberkati. Ada juga orang yang sudah menggereja, sepertinya hidupnya tidak diberkati. Padahal itu hanyalah pandangan mata. Berkat bukan ternilai dari harta, tapi berkat ternilai dari hati yang bersukacita. Jadi terkadang di soma Allah dituntut manusia gabe hilang iman dan kepercayaannya karena melihat dari segi cara pandang. Allah tabi yang soni karena berminggu manopang begitu mobil ni halak, manopang tu kereta ni halak. Merasa dia tidak diberkati. Padahal di dalam hatinya ada sukacita yang luar biasa. Itulah berkat yang luar biasa. Di mana ada orang kaya yang cara pandang kita melihat dia orang kaya, padahal di dalam hatinya ada pertikaian di dalam hidupnya yang tidak bisa diselesaikan. Jadi hati yang bersukacita memuji Tuhan, itulah berkat yang luar biasa. Alai terkadang disoma makanan Allah terjadi, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Alanya
Nang tengah di jolona pe Tuhan melakukan mujizat, di jolona pe Tuhan sudah menyembuhkan orang sakit, di jolona pe Tuhan Yesus sudah menghidupkan orang mati, masih saja orang ini tidak percaya. Lalak dan percaya. Alanya gurang musina tong menganggap Yesus ini adalah seorang raja. Berarti mau seorang raja paling sedikit mawon nong menjadi menteri. Mau seorang raja paling sedikit mawon nong menjadi Kapolri. Tersongoni mau doahan. Paling sedikit mawon nong menjadi Pak Gubernur. Padahal Yesus bukan raja di dunia. Yesus adalah raja di dalam kerajaannya, itu adalah kerajaan surga. Jadi tak seorang pun manusia yang sanggup untuk bisa menjabat di dalam kerajaan Allah. Sebab tak seorang pun manusia yang tidak luput dari dosa. Jadi kurang berharap manusia asaboy yang menjadi ini, asaboy yang menjadi ini. Inilah tujuan manusia sebagian untuk mengikut Yesus. Makanya banyak yang mengundurkan diri. Atau sama kamu nahaduan. Jika kamu memuji Tuhan, jika semuanya anak-anakku memuji Tuhan hanya untuk mengambil sebagian suatu jabatan, maka itu tidak akan tercapai. Tapi sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan dari segenap hatimu, maka Tuhan itu akan memberikan apa yang Dia inginkan yang paling berharga bagi hidupmu. Ima tujuan hidup sebenarnya memuji Tuhan. Jadi godang mengikut Tuhan hanya mengambil keuntungan semata, tidak mengharapkan pemberian Tuhan. Jadi yang kita ambil, apakah artinya kita memuji Tuhan yang paling pertama bukan hanya menerima berkat, melainkan menjadi kewajiban bagi kita memuji Dia. Karena Dialah yang memberikan kita napas kehidupan. Karena kita sudah menikmati betapa kita rasakan terik matahari itu bisa menghidupi kita. Itulah mengapa kita memuji Tuhan. Itulah alasan yang paling utama. Karena Tuhan sudah menghembuskan napas kehidupan bagi kita dalam keseharian kita. Kita bisa tidur, kita bisa makan, dan kita bisa bekerja. Itu hal yang sungguh luar biasa yang kita syukuri. Dan itulah menjadi kewajiban kita untuk memuji Tuhan. Bukan semata-mata karena kita memuji Tuhan hanya untuk diberkati. Bukan semata-mata kita memuji Tuhan itu hanya untuk kaya. Bukan semata-mata kita memuji Tuhan itu hanya untuk memperoleh segala-galanya. Bukan. Kita memuji Tuhan adalah suatu kewajiban bagi kita karena kita diberikan napas kehidupan. Bukan semata-mata kita memuji Tuhan itu hanya mengejar keuntungan-keuntungan semata. Kita memuji Tuhan sebagai tanggung jawab kita, di mana kita diberikan napas kehidupan, kita pantas bersyukur. Dan itulah alasan kita memuji Tuhan. Di Soma nekani di ayat 64, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Alana gudang dopena manusia mengambil keuntungan-keuntungan. Lagi yang musik hatani Tuhan sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Pengajaran-pengajaran Yesus itu sungguh luar biasa. Nah kaningani mungkin dibiti hamuna kan, ampunilah musuhmu. Bukan pinot mengampuni, tapi ngaya kita berbeda. Bukan pinot kasihilah musuhmu.
Di saat-saat sono matong pengajaran-pengajaran Yesus itu sungguh dan terimanya akan dijolmak dan budi diterima. Ada musio. Tapi mana ka Tuhan? Aturan ni ngaruhnya suku di rohani itu si polan. Seharusnya pamation nami. Banyak manusia beranggapan seperti itu. Kita bermusuhan kepada si A. Kita memberitahukan kepada Tuhan. Seharusnya Tuhan menghajar dia, memukul dia, bahkan mencabut nyawanya. Agar hati kita bisa, wah terima kasih Tuhan. Engkau memang Tuhan yang luar biasa. Semua musuh-musuhku kau bunuh. Aturan seperti itu. Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya itu tidak mati. Tuhan yang menurut manusia itu, logika manusia itu, Tuhan itu sebenarnya harus hidup. Bahkan dibacok pun tidak mampan. Bahkan dibom pun tidak mampan. Itulah Tuhan bagi logika manusia. Tapi Tuhan kita Yesus mati. Tuhan kok bisa mati? Ada apa ini? Tuhan kok bisa mati? Itulah secara logika manusia. Tapi dalam kematian Tuhan, sungguh hal yang luar biasa. Di mana yang ditakutkan manusia, di mana yang ditakutkan logika-logika manusia, disitulah Tuhan berbuat bahwa Dia adalah Tuhan. Dia sanggup merelakan dirinya, Dia sanggup dicambuk, Dia sanggup bahkan nyawanya, Dia sanggup memberikannya. Sebab apa yang ditakutkan manusia, Tuhan tidak takutkan. Itulah artinya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Di mana manusia tidak sanggup melakukan, di saat itulah Tuhan sanggup untuk melakukan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah di luar dari logika kita. Di luar dari logika manusia. Pas seperti yang saya katakan itu. Kalau Tuhan yang sebenarnya secara logika, seharusnya Tuhan itu di mana kita bisa mengadu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku uang. Maka Tuhan akan menjatuhkan uang di depan mata kita. Itulah baru Tuhan. Tuhan, saya bermusuhan kepada si A. Tolong Tuhan, saya mau dibunuh Tuhan. Kiranya Tuhan membunuhnya. Maka musuh kita itu dibunuh. Tuhan, ini ada penyakitku, tolong cabut. Maka Tuhan akan mencabut penyakit itu. Itulah Tuhan yang sebenarnya menurut logika manusia. Tapi kalau Tuhan yang sebenarnya di luar dari logika kita, kenapa Yesus itu mati? Yesus mati. Kalau memang Tuhan itu adalah, kalau Yesus memang Tuhan, Dia tidak akan mati. Itulah menurut logika. Tapi Yesus rela mati. Karena apa? Karena kematian inilah yang selalu ditakutkan oleh manusia. Kematianlah yang selalu ditakutkan oleh manusia. Maka di saat itulah Yesus sanggup untuk melakukan segala apa yang ditakutkan manusia. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau, ulangi ayat 65. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi minggu yang lalu sudah kita membaca firman Tuhan, bagaimana kita tentang mengenal Tuhan. Dari segala apa yang dia berbuat,
itulah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mari kita baca ayat 65 lagi. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kalau Bapa tidak mengaruniakan suatu hikmat dan pengetahuan bahwa kita tidak akan mengenal Tuhan itu siapa. Banyak manusia menganggap bahwa memuji Tuhan itu harus menguntungkan. Memang memuji Tuhan menguntungkan, tapi secara nilai dunia itu tidak bisa didominasikan untuk menguntungkan. Tapi secara surgawi memang kita beruntung memuji Tuhan. Kenapa kita di dalam dunia ini diajarkan oleh Tuhan segala ajaran-ajaran kasih? Karena ini adalah ujian. Dunia ini adalah ujian. Kita tidak bisa layak kepada kekerajaan surga jika kita tidak diuji dari dunia ini. Karena di dalam kerajaan surga tidak ada lagi urusan makan, tidak ada lagi urusan makan dan minum, tidak ada lagi urusan mengenai harta, karena di sana sudah dilengkapi semuanya. Maka oleh karena itu, marilah kita belajar dari firman Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang dari surga, maka dia mengajarkan kehidupan-kehidupan di surga agar kita bisa meneladani hidupnya, agar kita layak di kerajaan surga. Karena di surga tidak ada lagi masalah makan dan minum, tidak ada lagi masalah kawin dan mengawinkan. Karena di surga kita adalah hidup yang kekal. Di sana tidak ada lagi iri, di sana tidak ada lagi perpecahan. Bahwa di surga itu tidak ada lagi permusuhan. Jadi jika kita mempunyai musuh di bumi, maka kita tidak layak masuk di dalam surga. Karena di surga tidak ada didikan untuk memusuhi seorang demi seorang. Oleh karena itulah Yesus mengajarkan, jika pipimu ditampar, maka kasih lagi pipi yang sebelahnya. Maka Yesus mengajarkan hal-hal yang tidak logika menurut manusia. Karena di kerajaan surga itu juga tidak logika. Tidak ada logika manusia. Tidak ada kawin mengawinkan. Tidak ada lagi kekayaan, yang memikirkan kekayaan di sana. Karena di sana adalah hidup yang kekal. Marilah kita belajar. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kita, agar kita bisa tidak menyombongkan diri. Terlebih kepada anak kami semuanya, baik si Joy, si Ayu, si Gio, si Ita, si Eni, dan si Aji. Belajarlah untuk mengenal Tuhan. Belajar, belajar, belajar. Unang murah-murah kala semangat. Unang murah-murah sama murid-murid non mengundurkan diri. Begitu penderitaan itu datang, lalu mengundurkan diri. Begitu keuntungan tidak ada, mengundurkan diri. Begitu susah, mengundurkan diri. Andainya mulut kita tidak memuji Tuhan, tapi hati kita harus memuji Tuhan. Andainya mulut kita ini dijarum oleh manusia untuk tidak memuji Tuhan, namun hati kita harus tertuju kepada Tuhan.
Sebab pengakuan dari mulut hanyalah kiasan semata, tapi dari hati kita adalah mengandung dari perbuatan. Maka marilah kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan dari hati dan pikiran kita, bukan semata-mata hanya dari mulut. Sebab kita memuji Tuhan mulai dari hati dan pikiran kita, itulah yang layak bagi Tuhan. Bagian aku sekalian semuanya, mari terima Yesus mari terima Yesus Tuhan di dalam keluarga kita untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan ada bagi kita semuanya yang menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu indahnya firman Tuhan telah saya bacakan Tuhan untuk anak-anak kami ini semuanya. Kiranya anak kami ini Tuhan menjadi permata-permata yang indah di tengah-tengah keluarga kami, dan begitu juga di hadapan Tuhan. Itu terjadi hanya karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kami ataupun didikan dari ayah dan ibunya. Karena sedikit pun Tuhan, didikan dari ayah dan ibunya belum tentu bisa merubah mereka Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menempah mereka menjadi permata-permata yang indah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan kami yang baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Persembahan yang kami berikan ini, kiranya ini menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Sedikit banyaknya ini Tuhan, inilah yang sanggup kami bawakan kepada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang memberkati keluarga kami ini menjadi keluarga yang harmonis, dan bukan hanya bertujuan untuk kaya raya Tuhanku yang baik, tapi keluarga kami ini harus dibarengi kebahagiaan Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan sampai selama-lamanya. Hanya Tuhanlah tujuan hidup kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan kami yang baik. Haleluya. Diberkatilah kami kiranya Tuhan. Diberkati saya sebagai kepala keluarga ini. Diberkati istriku yang melahirkan semua anak kami ini Tuhan. Diberkati anak kami si Joy, si Ayu, si Gio, si Ita, si Eni dan si Adi Tuhan. Diberkatilah kami semuanya. Diberkati kami waktu masuk dan diberkati kami waktu keluar. Jika Tuhan yang meninggikan kami, tak seorang pun yang dapat merendahkan kami. Jika Tuhan yang mengangkat kami, tak seorang pun yang dapat menjatuhkan kami. Diberkatilah kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Haleluya Tuhan kami yang baik. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Selama minggu penuh hari-hari itu kami jalani Tuhan. Kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tapi karena kasih Tuhan, kami layak di hadapan Tuhan dan melakukan hal-hal yang ini menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah Tuhan acara kami ini. Kiranya ini menjadi dupa yang sangat harum bagi Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami tutup kebaktian ini Tuhan kami yang baik, dan kami terima berkat Tuhan hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya.